Mungkin kita mulai untuk sesi dokumentasinya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Mungkin kalau Bapak mau share screen juga, open cam juga nggak masalah. Kalau dimatikan juga tidak masalah. Oke, sebelum masuk ke materinya, di sini kan saya mau menjelaskan terlebih dahulu. Di sini kita dari IAIE, dari webinar series ini, yaitu pegiat ekosistem kecerdasan artifisial dan juga blockchain. IAIE ini merupakan satu komunitas nih, teman-teman. Di sini selain mengenalkan kecerdasan artifisial dan juga blockchain, kita juga bisa belajar mengenai game seperti yang saya bawakan webinar pada kali ini dan juga yang lainnya. Nah, di sini tuh bermacam-macam dari pesertanya, ada yang bisa dari individu, ada yang profesional, ada yang umum, maupun ada yang dari organisasi. Nah, di IAI ini juga berfokus pada pengembangan, penerapan, dan juga inovasi dalam teknologi kecerdasan AI dan juga blockchain. Nah, tujuannya mempercepat adopsi teknologi AI dan juga blockchain, berbagai pengetahuan, serta menciptakan kolaborasi yang mendorong pertumbuhan dari ekosistem yang berkelanjutan dalam sektor teknologi. Nah, IAIA ini sudah secara legal terdaftar pada AHU dan juga Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan nomor BRM-nya itu BRM 2123A pada tanggal publikasi 5 Mei 2021. Perkumpulan ini juga berkedudukan di Kota Depok dan disahkan pada 4 Maret 2022. Nah, apa sih manfaatnya jika kita bergabung dengan IAIA? Di sini ada 3 poin utamanya. Di sini kita bisa pengembangan keterampilan dan ilmu, kolaborasi dan jejaring, dan juga publikasi reputasi. Nah, kita kembangin lagi nih dari yang poin pertama. Di sini, kalau kita join ke IAIA itu, dapat akses ke seminar, ke webinar, dan juga pelatihan mengenai teknologi AI dan juga blockchain. Kedua hal itu juga, di IAIA juga banyak sebenarnya, nggak blockchain juga. Di sini saya juga mengisi sebagai game development dan juga animasi, tapi lebih condong ke arah game development-nya. Dan juga yang kedua itu ada mentoring dan sertifikasi untuk memperkuat kapabilitas profesional dan juga kompetensi. Kemudian berikutnya bisa juga bertemu dengan para profesional di bidangnya masing-masing, akademisi, startup, dan juga praktisi teknologi untuk peluang kolaborasi proyek riset ataupun usaha bersama. Kemudian dari yang segi publikasi dan reputasinya ini, berkesempatan untuk mengikuti konferensi dan juga mempublikasikan artikel atau jurnal yang udah kita buat dan berkontribusi dalam kegiatan ilmiah. Nah, gimana sih cara mendaftar keanggotaannya di IAIA ini? Pertama, teman-teman bisa kunjungi aja website di bawah ini. Kita bisa langsung https IAIA kemudian id.org. Nah, salah, sepertinya ada yang salah. https ya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung daftar keanggotaan saja. Ini bisa dimasukkan profilnya terlebih dahulu, kemudian langsung daftar aja. Nah, setelah mendaftar, ini teman-teman langsung mendapatkan yang namanya lisensi atau kartu keanggotaan dari IAIA nih teman-teman. Dan itu aja yang bisa saya sampaikan dari IAIA. Nah, kita akan berlanjut ke materi hari ini. Nah, pada hari ini atau khususnya webinar kali ini, kita akan membuat game. Sebenarnya nggak membuat game juga, jadi kita kayak belajar mengenai visual scripting dalam pembuatan game ini di Unity. Secara sederhana kita belum menggunakan yang namanya aset-aset dari luar ataupun yang lainnya. Jadi di sini kita pure belajar mengenai visual tools-nya dan juga komponen-komponen di dalamnya. Oke, untuk latar belakangnya dari materi ini, itu deh banyak banget orang yang sebenarnya banyak yang mau membuat game, tapi itu takut akan, susah banget dalam mengenai coding, kemudian kita harus belajar fisika dari segi
kemudian bisa belajar juga mengenai matematika. Jadi di dunia game itu nggak sekedar hanya kita bisa untuk coding ataupun yang lainnya. Di dunia game itu kita harus memperhitungkan dari segi misalkan dari titik A ke titik B dengan jarak sekian dan juga misalkan kecepatan sekian, waktu tempuhnya berapa menit di dunia nyata dan di dunia game ya. Itu harus diperhitungkan juga dengan matang menggunakan rumus matematika dan juga misalkan kita jatuh dari ketinggian di dunia game itu, kita harus menghitungnya menggunakan fisika, teman-teman. Kemudian, banyak juga orang yang nggak punya latar belakang dari IT itu mau belajar juga. Nah, di sini makanya aku mau membagikan bagaimana cara penggunaannya visual scripting itu pada Unity dan di Unity itu juga sudah menyediakan bagaimana cara membuatnya dan juga bagaimana penggunaannya. Kemudian untuk deskripsi webinar ini kita akan membuat game sederhana, benar-benar sederhana, tapi kita nggak akan menulis code-nya. Di sini aku mau spill sedikit sebenarnya. Eee, sebenarnya lebih baik menulis kode program ya dibandingin memikirkan bagaimana cara visual scripting-nya itu. Aku belajar seminggu aja baru paham belum lama ini sebenarnya. Baru 2 hari ke belakang ini baru lebih paham mengenai visual scripting. Nah, kemudian kita di sini akan menggunakan komponen-komponen bawaan aja dari Unity seperti sprites yang ada di dalamnya, kemudian fisiknya, kemudian kita menggunakan collider-nya atau gesekannya itu bagaimana. Collider juga bisa menggunakan trigger, on collision, tapi di sini kita akan coba fokus ke trigger-nya terlebih dahulu. Nah, di situ bisa langsung kita praktekkan, langsung main game-nya bisa dimainkan. Kemudian untuk para peserta itu, bagaimana sih memahami cara kerja game 2D di Unity, kemudian menggunakan visual scripting dalam Unity, membuat interaksinya. Kan minggu lalu pun saya cuman menjelaskan secara sederhana, nggak ada yang namanya kita bergerak ke kanan kiri menggunakan keyboard, loncat menggunakan spasi itu nggak ada. Dan di sini saya bertujuan itu mengajarkan menggunakan visual scripting, jadi kita bisa berinteraksi dengan objek, kita bisa karakter yang telah kita buat itu kita bisa bergerak, bisa loncat atau yang lainnya. Oke, kemudian untuk tools-nya nih teman-teman. Untuk tools-nya itu saya harap sebenarnya teman-teman udah ada yang namanya Unity-nya tuh Unity 6. Nah, Unity 6 ini teman-teman, bisa yang terbaru, lebih baik yang terbaru karena kalau nggak terbaru itu masih ada security alert-nya itu. Jadi ada beberapa bakal error. Jadi yang sudah saya coba menggunakan yang versi lamanya itu bakal ada errornya. Jadi nggak bisa bikin project baru, makanya lebih baik bikin download yang barunya. Nah, kemudian untuk yang kita gunakan itu adalah Unity Universal aja nih teman-teman. Belum yang menggunakan yang namanya mana ya? Kita belum menggunakan yang built-in render pipeline. Kita belum menggunakan yang itu juga. Jadi kita harus sedikit lebih sabar. Mungkin minggu depan kita bisa mengerjakan proyekan game dari awal hingga mungkin ya. Ini mungkin kalau timeline-nya bagus, jadi kita kembangkan dari minggu berikutnya kita bisa apa, minggu depan apa. Jadi satu project itu bisa teman-teman pakai untuk portofolionya. Nah, kemudian yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita menggunakan aset bawaan seperti shape, sprite, dan yang sederhana aja. Jadi kayak masih menggunakan block sprite, capsule, circle itu kita masih pakai yang sederhana terlebih dahulu. Nah, kemudian aku mau menjelaskan lagi. Unity 2D itu adalah mode pengembangan game 2 dimensi. Nah, biasanya digunain tuh seperti game-game pada zaman Nintendo Entertainment S-nya tuh lupa lagi. Nah, pada zaman NES dan juga SNES itu kita bisa lihat
perkembangan seperti game Mario, Super Mario, kemudian, kalau platformer tuh ada ya itu dua 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 itu platformer, kemudian kita bisa lihat dari Stardew Valley, Core Keeper, kemudian, Space for the Unbound, game Indonesia, nah itu juga 2D. Nah, kalau yang misalkan di sini kan kita mau menggunakan yang 2 dimensi, bagaimana sih yang 3 dimensi atau 2,5D-nya? Kalau di Indonesia sendiri ada yang namanya nanti eee, apa ya namanya, Akna ya, Akne apalah itu, game horor dari Indonesia, itu juga ada. Kemudian dari yang 2,5D, mungkin dari Indonesia saya belum tahu sih. Mungkin kita bisa menggunakan Don't Starve Together dan juga yang lainnya itu 2,5D. Nah, di sini untuk 2D itu lebih cocok untuk ke arah game-game platformer, casual, puzzle, dan juga sebenarnya banyak beberapa developer yang berkedok platformer tapi di dalamnya itu roguelike atau souls-like gitu. Sebagai contoh, Hollow Knight 1 dan 2 itu kan kayak platformer game, tapi diselipin RPG-nya, diselipin adventure-nya, diselipin juga roguelike-nya. Jadi agak susah, pemain agak dibuat stres dikit. Nah itu, eee, apa ya, bagusnya Unity 2D itu nggak yang semena-mena cuman platformer, casual game, enggak. Jadi kita bisa mengembangkan game 3D yang kayak Elden Ring, kemudian yang lainnya itu sebagai 2D juga bisa. Nah, kemudian untuk cara kerja game di Unity itu bagaimana? Game itu bisa ada yang tersusun, ada yang namanya hierarki. Jadi setiap hierarki juga ada yang namanya di dalamnya ada objek. Dari objek ada yang namanya parent dan children. Adapun di komponennya itu ada yang namanya layering. Nah, jadi setiap Unity bekerja itu kita misalkan sebagai contoh aja di background. Contohnya background itu kita berarti makin naruhnya di layer -10 misalkan. Itu udah jauh banget. Kalau misalkan kita taruh backgroundnya di angka 1 sedangkan player kita di 2, di 2, di angka 0, maka player kita akan ketutupan si background ini. Kecuali si background ini ada di angka -10 dan juga player kita di angka 1. Nah, itu background bakal ada di belakang layar kita, di belakang layar layar player. Nah, jadi itu sebagai yang namanya background. Nah, juga kadang, suka nggak bisa berfungsi kalau layernya kita mainkan nih, teman-teman. Jadi agak tricky sebenarnya cara kerja di Unity itu. Kemudian untuk strukturnya itu dari 2D scene view, kita bisa menyusun levelnya, kemudian dari game view itu kita bisa melihat hasil game, bukan hasil gameplay ya. Oke, itu bisa disebut hasil gameplay juga, kita bisa lebih ke arah menyebutnya tuh hasil tantangan kita yang sudah kita buat pada si scene view itu. Kemudian hierarki semua objek yang ada di game-nya yang kita telah kita telah tata tadi dan juga ada inspektor dan juga project. Nah, inspektor ini tempatnya itu pengaturan seperti komponen. Misalkan kita butuh yang namanya rigid body, box collider, animator, kemudian apa lagi ya? Oh, nah, Cinemachine untuk kamera, sound juga pada inspektor. Nah, kemudian untuk project-nya ini, project window ini adalah sebagai tempat berkumpulnya folder-folder yang kita gunakan. Ada folder yang namanya asset, ada yang namanya scene, ada yang namanya script, ada yang namanya animator, atau juga yang lainnya. Nah, kemudian untuk konsep game tanpa coding ini, kita bisa menggunakan logikanya itu. Fisiknya itu kita gunakan jatuh dan juga tabrakan, itu sama aja sebenarnya. Logik-logik dasar pada game, dunia game coding yang digunakan pada game visual coding ini. Visual scripting, sorry. Kemudian kita bisa menggunakan collider dan juga trigger, event trigger. Habis itu event berbasis inspektor dan juga aktivitas dan aktivasi objeknya. Jadi kita bisa menghilangkan atau memunculkan si objeknya. Tapi kita nggak akan fokus ke situ dulu. Kita di sini hanya benar-benar kita buat game yang sangat sederhana
kita hanya ingin tahu bagaimana penggunaan visual scripting dan kita belajar lebih ke arah logikanya aja, apa yang harus kita lakukan. Di sini kemudian kita harus langsung masuk aja nih ke studi kasusnya. Kayak game ini namanya tuh collect the coin. Jadi kita harus ada yang namanya beberapa, berarti ada koin, ada player juga yang kita bergerak itu, kita bisa yang namanya nge-collect game ya. Kemudian kita juga ada yang harus namanya ground. Oke, mungkin sebelum kita masuk, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau tidak? Mungkin bisa langsung aja di share aja di public chatnya. Sebelum itu, saya akan mempersiapkan mungkin untuk teman-teman yang belum ada, misalkan masih pengen project baru. Saya juga di sini bakal bikin new project. Nah, ini juga sebenarnya habis belajar lagi tadi. Oke, untuk teman-teman yang masih belum ada projectnya, kita bisa klik new project di bagian kanan atas ini pada Unity Hub. Oke, mungkin ada yang ketinggalan atau tidak, coba kita cek dulu. Oke, Dead Cells juga, tapi apakah itu tuh di... Oh, oke, Dead Cells saya baru dengar kalau nggak salah. Yang gimana ya Dead Cells ya? Mungkin mari kita lihat Dead Cells. Oh, ini. Saya pernah lihat deh. Oh, ini. Ini 2D platformer. Tapi kalau nggak salah ini kan agak susah juga. Bisa dibilang kayak Hollow Knight sih yang ini. Ada scenes 1v1 sama bossnya kalau nggak salah ya. Oke, itu juga bisa dianggap itu pixelated. Nah, oke, mungkin kita bisa langsung masuk aja ke Unity-nya. Oke, ada yang ketinggalan dari sini? Dari project-nya ini. Untuk project yang kita pakai itu Universal 2D ya teman-teman. Untuk editor versionnya bisa yang terbaru. Di sini saya menggunakan 6000.3.5 F1 untuk projectnya, dan juga jangan lupa kita ubah lagi Universal 2D. Dan untuk project name-nya, misalkan belajar visual scripting. Oke, ini kayak gini juga bisa. Mungkin kalau ada yang tertinggal, bisa saya tunggu terlebih dahulu pada di sini. Oke, mungkin untuk location-nya itu bebas, Unity version control-nya itu kita nggak usah gunain. Ini buat nge-collaborate sama teman sebenarnya, untuk Unity-nya bisa disamain semua kalau kita lagi ngembangin. Ini kita menggunakan nama kita sendiri, bisa langsung aja ke create project. Mari kita tunggu. Agak lama di sini. Mungkin teman-teman bisa ambil minum terlebih dahulu atau ke kamar mandi juga nggak masalah, sambil tunggu Unity-nya selesai. Saya juga mau sambil lihat cheat punya saya. Agak lupa soalnya untuk dibandingin game codingan. Scriptingnya lebih beda. Input, get access, multiply, get variable. Get variable kali B, A kali B sama dengan X, Y, linear di bakal jalan.
kalau ada pertanyaan nanti bisa. Oke. Oke, di sini kita udah masuk pada Unity-nya. Kita bisa ke project setting dulu, bagian player ini. Pastikan ya teman-teman, pastikan terlebih dahulu. Nah, ini untuk active input handling ya kita menggunakan yang both teman-teman. Jadi kita gunain keduanya. Kalau teman-teman ketinggalan, kita pada di sini di bagian edit, kemudian di project setting, cari yang namanya player. Player teman-teman. Oke. Scroll ke bawah. Scroll ke bawah lagi, kemudian di sini ada yang namanya active input handling. Nah, active input handling ini kita menggunakan yang buat saja nih teman-teman. Nah, sebelum kita mulai visual scripting ya, kita lebih baik, alangkah lebih baiknya, kita active input handlingnya kita ganti terlebih dahulu yang dari input system package-nya, yang new ini, menggunakan jadi both teman-teman. Jadi, kemarin saya coba, itu juga, benar-benar dari nol, input handlingnya masih new. Dan yang kita pakai kan old nih teman-teman. Jadi agak tabrakan, jadi nggak bisa sama sekali. Maka dari itu kita pakainya itu both teman-teman. Jadi kita gunain yang terbaru dan juga yang lama kita mixing di dalamnya. Oke, kita bisa apply aja teman-teman. Kalau misalkan tertinggal bisa di chat aja, di public chat. Kemudian nanti akan saya coba cek lagi apakah ada yang ngechat apa enggak buat diulang lagi. Nah, di sini kalau kita menggunakan input handling-nya itu both, dia otomatis akan restart dari Unity Engine-nya. Makanya kita lebih baik ngecek dulu di input handling-nya itu. Nah, kemudian setelah kita sudah ganti, kita bisa masuk ke yang namanya visual scripting, teman-teman. Nah, di sini masih di tempat yang sama, yang namanya project settings. Nah, sebelumnya kita akan masuk ke dalam yang namanya visual scripting dari player ini ya. Kita bisa ngeliat ke bawah. Kalau misalkan teman-teman di sini belum ada, bagaimana? Kita masuk ke bagian package management, package manager. Di sini nih, kita tunggu terlebih dahulu. Ada yang namanya di sini tuh built-in, in project or Unity registry juga bisa kita cari. So, visual scripting. Nah, ini bisa teman-teman download terlebih dahulu, bisa diinstal. Oke, teman-teman jangan lupa install terlebih dahulu visual scripting ya. Kalau teman-teman mau dari yang in project juga nggak masalah. Namanya visual scripting teman-teman. Diinstal terlebih dahulu. Habis diinstal bisa mungkin bisa diinfokan aja di public chat. Takutnya teman-teman ketinggalan. Saya udah tinggalin terlebih dahulu. Kalau masih ada yang bingung itu dapat dari mana? Itu dari window. Kalau pakai yang Unity 6.3 ada di package management, package manager, kemudian kita cari di in project aja visual scripting.
Kira-kira teman-teman udah terinstall apa belum? UGI. Mathematics. Maths.clam. Math. Setplot. No, no. Oke, mungkin saya anggap udah semua ya teman-teman. Kalau kita udah download atau kita udah install SIM package-nya itu, kita masuk ke project setting, Visual Scripting, kita jangan lupa kita dari player turun ke bawah ke Visual Scripting. Nah, ini kita bisa langsung initialize Visual Scripting aja. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, kita tunggu agak sedikit lama sebenarnya, cuman masih aman. Oke, nah ini kita bisa langsung generate. Bisa regenerate, yang jangan regenerate sih, kita udah nge-regenerate, kita bisa langsung ke generate custom inspector-nya aja. Oke, itu udah. Nah, di sini kita udah ada yang namanya Visual Scripting, teman-teman. Pertama, kita mungkin buat apa dulu ya? Kita buat ground-nya terlebih dahulu deh, teman-teman. Sebelum kita masuk, teman-teman udah ke initialize Visual Scripting-nya belum? Kira-kira ada yang tertinggal? Kalau ada yang tertinggal, mungkin bisa langsung di chat aja, di public chat-nya. Sini kita masih menggunakan yang sprite bawaan, teman-teman. Jadi di object, sprite, kita bisa menggunakan yang ada di dalam ini aja. Di sini saya lebih fokus ke 3, square, circle, dan juga capsule nih, teman-teman. Kalau square itu berarti kita gunain terlebih dahulu. Kita ganti namanya misalkan jadi ground. Untuk scale-nya mungkin kita gunakan di angka 20 or 25. Kita bisa turunin. Orang suka lihat seperti ini. Oke, kita bisa turunin. Nah, oke. Ini dianggap jadi ground, teman-teman. Kemudian kita bisa, nah sampai sini ada yang tertinggal, teman-teman, atau enggak? Kita buat ground-nya terlebih dahulu. Mari kita cek di bagian oke. Kak Audrey tertinggal di bagian mana? Mungkin bisa saya ulang kalau mau. Nggak apa-apa. Kalau misalkan ada yang ketinggalan, bisa aja dibilang aja dari mana. Saya bisa langsung ulang dari awal. Ini belum terlalu jauh kok. Ini masih demonstrasinya. Game sederhana, sangat sederhana jatuhnya. Kita di sini belum menggunakan yang namanya aset-aset dari luar. Jadi kita masih menggunakan aset yang ada di Unity-nya aja. Kita menggunakan color juga, bakal ubah-ubah warnanya aja. Oke, misalkan Kak Audrey ini kan udah menggunakan yang namanya di sini new project. Berarti dari new project Kak Audrey bisa
pastikan untuk versi dari Unity-nya itu yang terbaru. Karena apa? Karena ada yang security alert ini ya, saya udah pernah mencobanya buat project baru dan itu masih udah apa ya? Dari sistemnya itu banyak yang error nih, Kak. Jadi mau nggak mau kita harus menggunakan yang baru. Nah, kemudian dari kita editor versionnya udah kita buat, kita pilih aja nih, Kak, dari yang universal 2D. Untuk project name-nya bisa disesuaikan lagi. Di sini kan kita belajar visual scripting yang nggak akan menyelam terlalu dalam visual scripting karena saya pribadi lebih fokus ke game codingannya, nggak yang visual scripting. Jadi kita akan main di daratan, bukan di daratan. Kita masih main di permukaan aja sebenarnya visual scriptingnya, nggak yang menyelam terlalu dalam. Misalkan kalau itu udah nih dari yang universal 2D, namanya juga udah, kita bisa langsung create aja. Nah, dari situ Kak Audrey kan nunggu loading dari Unity Engine ya. Nah, sambil nunggu, Kakak bisa ingat terlebih dahulu, kayak dari Unity 6.3 ini, window-nya tuh agak berbeda. Kalau misalkan kita pakai Unity yang 2022, 2021 atau yang sebelumnya, di sini ada yang namanya langsung package manager. Nah, di sini nggak ada yang namanya package manager, adanya package management. Di dalam package management ini, jadi udah disatuin juga. Ada yang namanya asset store, ada yang namanya services, ada yang namanya my asset, dan juga package manager. Nah, dari package management ini, aku bisa langsung aja ke package manager. Dari package manager ini, kita install yang namanya visual scripting nih, Kak. Oke, dari visual scripting ini, kalau misalkan kita udah install, Kak, kita bisa lanjut masuk ke settingan berikutnya. Karena Unity 6.3 ini menggunakan input handling yang terbaru, sedangkan kita menggunakan keduanya, yang lama pun juga kita gunakan. Jadi, pada project setting ini yang ada di bagian edit, nih Kak, di edit, kemudian project setting. Nah, dari sini kita bisa masuk yang ke namanya player. Dari player ini kita bisa nge-scroll down ke bawah, ke bawah, sampai yang nemuin namanya itu active input handling. Nah, di sini awalnya kan menggunakan yang new, input system package. Kita gunakan yang both nih, Kak. Jadi kita mixing antara sistem lama dan juga sistem yang terbaru agar berjalan sesuai yang kita inginkan. Kemudian misalkan ini udah, dia kalau misalkan Kakak ganti dari new ke both, itu bakal otomatis dia minta ke restart si Unity Engine ini. Oke, mungkin bisa aku tunggu dulu untuk setting-settingnya. Itu APK apa, Kak? Oke, ini yang namanya Unity Hub, Kak. Bisa cari aja misalkan belum ada, kita bisa cari aja di sini yang namanya Unity, mungkin bisa dicari di search. Oke, kita bisa cari yang ini. Kemudian, oke, ini ada masalah plans and pricing. Kita bisa download yang ini, personal aja. Bisa langsung ke download for Windows. Kita di sini menggunakan Unity, Kak. Unity terbaru. Ya, kita bisa lanjut ke bagian visual scripting-nya. Di bagian visual scripting-nya, kita bisa langsung initialize si visual scripting-nya. Dia bakal nge-regenerate dari Unity sistemnya. Dia bakal nyiapin untuk kita semua nih, Kak.
Oke, di sini kita langsung masuk aja. Tadi kan kita buat ground terlebih dahulu. Kita makainya square. Kita ganti namanya ground, kemudian kita taruh ke bawah sedikit. Dia untuk scale-nya, untuk X-nya aja kita gunakan bisa 22, 21, 22 aja. Oke. Nah, dari sini kalau misalkan kita taruh yang namanya circle or capsule, kalau dia udah terkena yang namanya gravitasi, dia bakal tembus nih teman-teman. Tembusnya karena apa? Karena di sini nggak ada yang namanya fisikanya. Jadi fisika untuk pergesekannya itu nggak ada, yang namanya tuh box collider. Kita di sini ada dua perbedaan untuk box collider dan juga box collider 2D. Untuk yang box collider biasa ini kita biasanya gunakan untuk di bagian 3D, sedangkan kalau yang box collider 2D kita sesuai dengan namanya aja, kita di sini menggunakan yang 2 dimensi. Jadi di sini kita menggunakan yang 2D. Kalau kita misalkan lihat lebih dekat, dan juga di sini kan ada yang namanya edit the collider geometry. Kalau kita klik, nah di sini ada yang hijau muncul nih. Nah ini yang dinamakan collider nih, Kak. Kalau misalkan kita nggak terlalu sesuai, itu dia bakal aneh. Sebagai contoh, kita bisa kasih terlebih dahulu, kita pakai yang namanya kapsul. Nah di sini kapsul aja, kemudian kita naikin. Oke, untuk scale-nya bisa dikurangi 0,5. Oh, enggak, jangan. Satu aja masih bagus. Kalau misalkan di sini kita pakai rigid body, tapi nggak ada yang namanya box collider. Nah, rigid body ini untuk fisikanya nih, Kak. Untuk constraint-nya di freeze dulu. Kalau kita gerakin nanti nggak pas. Nggak lompat-lompatan dia ya. Bukan nggak lompat. Nggak jatuh-jatuhan. Nah, jadi kalau misalkan kita udah ada yang namanya fisika gravitasi, tapi di sini cuma ada fisikanya untuk yang bergesekan aja, dia bakal jatuh dengan sendirinya. Kita coba nih, Kak. Nah, dia bakal tembus. Kecuali di kapsulnya ini kita tambahkan juga yang namanya capsule collider. Kita menggunakan capsule collider aja karena apa? Karena menyesuaikan dari segi si sprite ini untuk bentukannya. Kalau kita misalkan pakai box juga sebenarnya nggak masalah. Kalau kita pakai box, nah tapi hasilnya ada ruang yang terbuka seperti ini, Kak. Jadi kalau misalkan kita ada yang namanya mana ya? Kita kecilin dikit jadi angka 1. Nah, misalkan dia lagi ada posisi mau loncat di sini. Posisi loncat sini. Kalau misalkan kita loncat, kan ini nggak bisa nih, Kak. Dia masih ketabrak di sini. Tabrak di hijaunya ini. Dia baru bisa loncat di sini. Nah, dibuka loncat. Tetapi kalau kita pakai yang namanya kapsul 2D, menyesuaikan juga dari segi si sprite-nya ini. Kalau misalkan kita loncat, ini kan nggak terlalu kelihatan nih, Kak ya. Jadi pure begini. Mengikuti dari segi si apa namanya? Si sprite-nya. Kalau misalkan kita loncat, berarti kan ini masih ada ruang kecil nih, Kak. Bisa jadi si player bisa loncat ke sini. Naik ke atas sini. Nah, maka dari itu kita bisa langsung aja kita coba kalau misalkan pakai ini. Dan juga kita jangan lupa kita buat yang namanya ground checker. Karena kita kan di sini nggak ada yang namanya kaki. Di sini juga kita ubah dulu namanya jadi player. Oke. Kemudian kalau lompat, misalkan kita mau lompat nih, Kak. Jadi kan kita nggak mau yang lompat kita mencet spasi. Nah, dia masih posisi sini, kita spasi lagi dia bisa loncat lagi. Nah, itu kita kan nggak mau yang seperti itu. Jadi kita ada yang namanya checker nih, Kak. Kita buat lagi yang namanya tuh kita pakai apa ya enaknya? Oke, square deh, kita pakai square aja. Ini kita pakai -1, kita ubah dulu untuk dari segi warnanya.
Kalau kita lihat, nah ini ada di belakang player. Kita turunin, kita sesuaikan lagi dari segi si kaki-kakinya. Misalkan teman-teman mau yang segini aja. Oke, misalkan segini. Kita harus yang ada yang namanya box collider lagi nih teman-teman. Nah, tapi posisinya di sini sebagai box collider, is triggernya kita centang. Karena apa? Karena dia langsung otomatis ngebaca sini dulu. Dia udah ke-trigger nih posisi. Kalau kita nggak ke-trigger, dia bakal jadi nyangkut di atasnya. Nih, kita lihat. Perbedaannya tuh agak signifikan soalnya. Nah, ini posisi kita nggak trigger. Is triggernya. Kalau kita centang, dia bakal otomatis masuk. Nah, ini karena kita harus posisikan lagi sebenarnya. Kalau mau segini juga nggak masalah. Jadi, dia sebagai checker aja, kalau kita loncat tuh nggak bisa double jump. Nah, di sini jangan lupa teman-teman, kalau kita play, kita ancantang ini, dia nggak bakal ke save. Makanya setiap menggunakan Unity, lebih baik kita cek terlebih dahulu apakah ini udah benar pada dunia playnya, pada pas gameplaynya. Pas kita unplay gitu, misalkan gamenya kita selesai gitu. Nah, kita harus inget-inget tuh, kita ubah yang mana aja. Kayak yang tadi aku kan is trigger checklist untuk si bagian T-nya. Nah, ini jangan lupa kita ganti namanya player fit. Oke, itu untuk kakinya. Kemudian di sini ada yang namanya juga tag, teman-teman. Tag ini kita gunakan si tag player. Sedangkan ground kita belum ubah. Kita ke bagian add tag. Oke, di sini. Kalau teman-teman lupa, kita klik terlebih dahulu pada bagian ground-nya. Kemudian kita bagian inspektor di bagian kanan atas. Nah, di sini kan ada yang namanya nama untuk si ground-nya itu sendiri. Kemudian di bawahnya itu ada yang namanya tag nih, teman-teman. Oke, dari tag ini kita bisa langsung di drop down aja, kita klik. Kemudian ke bagian add, kita add-nya dulu di sini. Habis itu kita tanda plus, kita klik aja. Kemudian kita bisa ganti namanya ke ground misalnya. Oke, kalau misalkan kita udah, nah kita harus nyeting lagi nih teman-teman untuk tagnya. Kita baru memberi satu tag terbaru, tapi kita belum apply ke si ground-nya. Jadi si attack-nya ini, si tag-nya ini kita harus ubah lagi dari untag ke si ground. Oke, kalau udah, kita bisa yang namanya kita nambahkan terlebih dahulu sebelum kita visual scripting-nya untuk koinnya. Nah, koinnya kita bisa menggunakan yang namanya sprite circle. Oke, dari sprite circle ini mungkin kita bisa ubah jadi 0.7 atau 0.5, jangan yang terlalu kecil, 0.65, 0.7 paling benar. Nah, kenapa sih makanya 0.7? Poin ini jadinya kita pakai angka koma di belakang, jadi 0, berapa, 0, berapa, jadi kita makanya 0.7 aja. Nah, di sini untuk circle pun kita bisa ganti nama jadi coin. Untuk tag-nya itu kita nggak perlu ganti, jadi kita harus ada yang namanya di bagian visual scripting itu custom event trigger. Jadi untuk namanya apa, dia bakal ke trigger. Nah, di sini untuk color-nya juga sebisa mungkin kita sesuaikan dengan warna-warna emas kayak gitu sih sebenarnya teman-teman. Oke, ini boleh sih. Jadi koin pertama ada di bagian sini misalkan di angka -1. Oke. Nah, kalau teman-teman mau menduplikasinya, teman-teman nggak perlu klik kanan habis itu duplikat. Kita langsung Ctrl D aja. Misalkan taruh di sebelah sini, Ctrl D lagi, taruh di sebelah sini. Nah, tapi sebelum itu, sebelum kita duplikat, ada yang satu hal yang kita krusial banget. Sama yang kayak namanya si collider ini. Kita harus menggunakan namanya circle collider. Nah, dari sini kita menggunakan si is trigger-nya itu juga kita centang nih teman-teman.
Oke, dari segini, apakah ada yang tertinggal? Mungkin aku kecepatan untuk menjelaskannya, mungkin bisa langsung di public chat aja. Kalau misalkan terlalu cepat. Sebelum kita masuk ke visual scripting-nya, oke, apakah ada yang tertinggal? Apakah ada yang tertinggal? Mungkin kalau tidak ada, ini aku sambil buka chat punya aku, jadi aku agak lupa sebenarnya. Saya agak lupa untuk visual scripting ya. Oke, di sini kita udah ada yang kita bisa menggunakan rigid 2D, rigid body 2D untuk fisikanya, kemudian ada yang namanya capsule collider. Nah, kita bisa masuk aja ke bagian state machine. State machine ini kita secara nggak langsung akan belajar untuk visual scripting-nya. Nah, di sini kita bisa langsung ke new aja. Kita misalkan kasih nama, ini kita buat folder baru deh. Script, kita masuk sini, dan kita bisa masuk yang kita bisa ketikkan namanya player movement. Oke, di sini aku udah ada yang namanya player movement untuk si scriptnya. Apakah ada yang tertinggal, teman-teman? Saya takut ada yang ketinggalan. Mungkin bisa langsung, kalau misalkan tertinggal, bisa langsung di public chat aja. Kalau dari Pak Edwin, apakah ada yang tertinggal? Oke, jangan lupa Ctrl Save, teman-teman. Selalu menggunakan Ctrl S untuk save-nya. Takutnya kita sudah capek-capek visual scripting, nggak kita save, dia nggak mau jalan. Krusial banget soalnya. Save di Unity itu sangat krusial, teman-teman. Oke, mungkin kita bisa masuk ke dalam grafnya aja. Oke, kita bisa langsung ke edit graph. Nah, di sini kalau misalkan nggak, gimana ya bilangnya ya. Misalkan teman-teman, ini kecil banget. Kita bisa full screen aja di sebelah sini. Ada di kanan atas. Dia bakal pusing dan juga bakal berantakan banget kelihatannya. Kita bisa, kita bisa masuk ke start ini. Jadi dari di player ini yang tadi kita udah edit graph di sini, kita masuk aja ke bagian start. Nah, di bagian start ini kita ada yang namanya on enter state, on update, dan juga on exit state. Nah, di sini kita nggak terlalu banyak menggunakan ini. Kita hapus terlebih dahulu. Nah, di sini aku mau lihat cheat punya aku juga. Sebenarnya aku juga masih lupa. Oke, yang pertama untuk si bagian player movement ya, kita menggunakan yang namanya fixed update. Kita pakai on fixed update. Nah, bedanya apa menggunakan update biasa? Nah, kalau fixed update ini dia menggunakan langsung per pixelnya itu langsung digunakan. Jadi per 24 frame or satu frame-nya itu langsung digunakan, per millisecond-nya juga 2, berapa ya? Saya juga lupa. Pokoknya lebih baik menggunakan fixed update ketika untuk player movement, sedangkan untuk late update atau juga update, kita bedah satu-satu. Kalau late update itu kita lebih fokus ke arah kamera,
itu kita mau pergerakan kamera seperti apa, kita lebih baik menggunakan delete update. Tetapi kalau kita pakai update, itu kalau nggak salah buat serangan atau attack di situ lebih baik. Nah, oke. Pertama kita siapkan dulu, klik kanan di sini, kemudian add node, kita cari yang namanya fix update. Kemudian kita bisa, kalau kita udah ada, kita menggunakan yang namanya rigid body 2D. Yang makanya set linear. Oke. Set linear velocity. Nah, kita di sini menggunakan 2D set linear velocity. Kalau teman-teman misalnya pakai yang Unity ke bawah, itu nggak ada alertnya, itu namanya apa ya, velocity aja kalau nggak salah namanya ya. Nggak ada yang namanya set linear nggak ada setahu saya. Jadi kita di sini menggunakan set linear velocity. Ini kita bisa langsung ke arah sini aja. Nah, dari sini kita mau menggunakan inputan yang udah ada di Unity. Kita bisa project setting, input manager. Di sini kita menggunakan horizontal. Left and right aja, A sama D yang kita gunakan. Dan juga nanti untuk jamnya, kita bisa menggunakan space. Nah, di sini berarti kita menggunakan yang namanya get axis. Yang namanya itu, teman-teman bisa pakai raw, mau enggak, mau juga nggak apa-apa. Tapi di sini aku nggak menggunakan yang raw. Nah, di sini untuk namanya kita sesuaikan lagi di project setting. Nah, horizontal ini kita ambil, teman-teman, di bagian input manager. Masuk ke axis name. Dari sini kita bisa masuk aja ke bagian multiply. Dari sini ke multiply. Oke, multiply. Nah, dari sini mungkin ada yang ketinggalan. Takutnya ada yang ketinggalan nih. Dari Pak Edwin, bagaimana? Aman? Ini agak berantakan nanti takutnya. Nah, dari sini kita bisa ngambil yang namanya get variable. Get object variable. No. Oh ya. Oh. Bentar. Oke, mungkin ada kesalahan. Di sini harus ada yang namanya player speed. Tipenya tuh float dan 10. Oke, kita bisa masuk ke get variable. Masuk ke sini. Dari sini kita bisa masuk ke mana ya? Lupa. Aku pun lupa. Oh, vector. Create. Oh, ini. Dari sini bisa ke sini, kemudian dari sini bisa ke get y, dan juga di sini. Oke, mungkin kayak gini teman-teman untuk pergerakannya. Jadi lanjut dulu nanti saya tanyakan. Oke, Pak. Nah, jadi untuk bagian fix update ini kita bisa masuk ke set linear velocity. Dari sini kita juga ambil dulu ke get axis-nya. Jadi kita harus ke get axis, kemudian untuk variabelnya apa yang kita gunakan. Misalkan di sini saya menggunakan player speed, tipenya itu float. Nah, dari float itu
kita dikalikan di multiple ini. Jadi horizontalnya berapa dan juga si speed-nya berapa? A kali B. Kan 1 kali 10 berarti 10 aja, speed-nya 10. Ke arahnya mana? Ke X nih teman-teman. Dari X kita ke arah atas ini, dia bakal gerak kanan kiri aja. Nah, sedangkan kalau yang ini, kenapa yang Y-nya aja nggak diapa-apain? Itu untuk pergerakan nantinya nih teman-teman. Kalau misalkan kita bergerak lompat atau yang lainnya. Oke, mungkin kita bisa coba terlebih dahulu. Apakah bisa? Apakah ada yang error? Nah, ini nggak ada yang error nih teman-teman. Jadi kalau bisa dilihat arah horizontal sama horizontalnya aja. Jadi kan dari minus 1, 0, dan 1. Kalau 0 posisi diam. Kalau 1 kita ke arah kanan. Kalau minus 1 kita ke arah kiri. Nah, dari sini juga untuk kita nge-get-nya, kita bisa lihat di bagian di mana yang ini ya? 992. Oke, di vektornya sebenarnya sih position or rotation-nya itu. Seingat saya di bagian ini, kemudian dia ikut semua. Hasil akhirnya adalah pergerakan kanan kirinya dari teman-teman. Kalau misalkan ini kekencangan, kita bisa langsung ubah di bagian variabel ini. Kita ada yang namanya variabel di sebelah sini. Kalau kita ubah jadi 5, dia akan lebih lambat. Kalau kita kencengkan, jadi misalkan kita tambah speednya jadi 20, dia bakal ngebut nih teman-teman. Nah, itu disesuaikan terlebih dahulu oleh teman-teman Mas Yugana. Mungkin di angka 6 sampai 7 itu lebih baik. Kemudian di sini kita ada yang akan ada yang namanya bisa lompat nih teman-teman. Kalau lompat tuh bagaimana? Nah, lompat ini agak tricky juga. Jadi kita menggunakan logiknya nested if. Kita bisa taruh di atas terlebih dahulu. Full screen aja deh. Nah, di sini kita bisa pakai yang nama variabelnya jump force. Nah, dari jump force ini kita pakai float, type-nya float, dan juga untuk value-nya itu kita bisa gunakan 5. Kita bisa lihat dulu. Nah, di sini kita baru menggunakan onUpdate. Nah, onUpdate ini lebih baik dibandingin fix update kalau kita menggunakan lompatan. OnUpdate. Nah, dari onUpdate ini kita bisa masuk ke if. Oke. Nah, tapi sebelum itu kita kan berarti ada yang namanya get key button-nya nih. Get key down. Kita pakai yang name or key-nya aja juga nggak apa-apa. Kalau di sini saya coba pakai yang key aja. Nah, di sini menggunakan yang namanya space. Dari sini kita bisa langsung ke false. Kemudian kita butuh yang namanya get variable ini. Kita ke if lagi, kita pakai if this lagi di sini. Nested if yang kita gunakan. Nah, di sini kita juga kan udah ada yang namanya player fit tadi. Itu untuk sebagai checkernya nih, Pak. Teman-teman. Di sini kita bisa pakai yang namanya on grounded. Tipenya itu boolean. Di sini kita bisa gunakan on grounded. Kemudian kita bisa masuk ke false. Ya, bisa ke false. Lanjut lagi, kita bisa masuk ke bagian add force. Itu modenya yang ini. Add force, siap, yang ini. Jadi kanan kiri atas bawah itu sama. Kalau ke sini, kemudian bagian ini bakal ke multiple. Salah, kita pakai multiple biasa aja. Multiply. Sini bisa ke bagian sini. Ya, aku agak lupa vector 2. Kita butuh yang namanya vector 2. Engine, literal. Nah, ini untuk ke bagian A-nya. Mungkin biar agak nggak pusing lihatnya. Nah, dari sini kita ke B. Nah, jadi untuk logiknya ini, ketika on update,
If get key down, si space dan juga itu pertamanya false, oh is true, dia bakal bisa nge-add force-nya teman-teman. Jadi vektor 2-nya ini mau berapa? Sebentar, saya cek dulu. Kalau nggak salah kita bisa dikali 1 atau juga 2. Nah ini, kenapa ini 1 di sini yang tadi saya gunakan 5? Jadi di sini kita menggunakan yang namanya multiply. Jadi kalau 1 kali 5 kita menggunakan yang berarti 5, sedangkan kalau di sini kita 0 dikali 5 berarti kan hasilnya 0. Nggak ada terjadi apa-apa tuh lompatannya. Kemudian kita paksa dia untuk melompat. Kita beri tekanan at force ini. Ketika kita beri tekanan dia bakal otomatis terbang ke atas. Oke, bisa kita lihat terlebih dahulu bagaimana. Oke, ini kita posisi gerak nih. Bisa gerak nih teman-teman. Apakah bisa lompat? Nah, ini nggak bisa. Karena posisinya dia masih si ungrounded ini. Kecuali untuk kita bisa langsung masuk ke, kita bisa ke dialat dulu. Ini bisa masuk ke sini. Nah, ini ada kesalahan. Nggak bisa pakai yang namanya ini. Kita bisa replace aja get key down, pakai yang name space. Oh, ini lupa diganti. Impulse. Mode-nya lupa diganti. Harusnya pakai yang tadi bisa. Nah, coba kita gunakan yang sebelumnya. Nah, ini. Sorry teman-teman. Ternyata mode-nya kita lupa ganti. Jadi impulse, bukan yang force. Tapi, harusnya ada tapinya juga. Masih nggak bisa lompat karena kita posisinya belum kecek apakah kita ada di ground atau belum. Oh, no, sebentar. Jadi, kita belum ada checker di sini. Belum ada checker ground, on grounded kah, on enter kah, belum. Jadi kalau kita misalkan udah ada yang namanya on grounded, mungkin kita bisa langsung loncat. Oke, kita lanjut aja ke bagian berikutnya. Nah, ini bisa taruh di mana ya? Taruh di sini aja deh. Kita ke bawah dikit. Kita akan melakukan per jam. Jadi itu nggak bisa double jump sih sebenarnya. Kita di sini pakai yang namanya on trigger stay. Jadi kemudian kita bisa gunakan yang namanya find. Di sini kita bisa gunakan yang namanya player fit. Nah, kita cek nih, teman-teman. Kita berarti ngambil si ini, player fit ini. Oke, di situ dari collidernya itu pakai yang get tag. Komponen get tag. Di situ kita gunakan not equal, dan di sini menggunakan string. Stringnya apa? Stringnya itu player. Kita ambil si playernya itu. Nah, di sini kita juga menggunakan yang namanya if. Kita agak turunin dikit deh. Dari if ini kita bisa ke set variabelnya on grounded. Oh, no, ini harusnya ngeset, bukan get. Set ke variable on grounded. Oke, kita harus sama di sini, nggak boleh beda. Grounded. Di sini kita mau ke bagian false dan kita masuk ke boolean. Oke, nah dari sini kita bisa duplikat aja.
ke bagian bawah ini, ini makanya replace to exit. Exit to D. Nah, kita bisa ini deh, kita agak ke bawahin dikit. Kita bisa coba. Jadi setiap si on triggernya itu stay. Jadi kan si kakinya ini kita kan posisinya stay ya. Atau yang bisa dibilang kita selalu on, selalu nyala. Jadi kalau dia udah dapat si tag-nya itu apa? Nah, ini kan not equal makanya. Kalau dia not equal-nya salah nih, nggak sama dengan si player ataupun si tag-nya itu, ya si tag-nya itu player. Jadi dia akan exit. Jadi itu berarti dia bakal posisi loncat. Sedangkan kalau dia lompat, lompat, posisi diam berarti kan tag-nya berarti kan si player itu bisa. Jadi dan juga di sini on grounded, boolean true, dia akan bisa langsung lompat. Dia otomatis bisa lompat. Jadi dicek terlebih dahulu apakah bisa lompat. Oh, kencengnya. Oh, apa tuh? Ada yang salah nampaknya. Apa yang salah? Bentar, mari kita lihat apa yang salah. If, oke. Sama-sama player fit. Oke. Stay, oke. True. Set graph. Set variable. Apa yang bikin salah? Get tag. Fine. Ini udah benar sebenarnya. Apa yang bikin dia salah? Steph. Ya. Kencengnya. Oh iya, kencengan. No. Kita kekencengan pakai float ini ya. Iya, kencang banget. Dan nggak ada. Iya, itu kekencengan. Nah, ini nggak bisa. Kita pakai poin 5 bisa nggak? Kencengnya. Kita bisa replace get key down. Oke, yang name aja. Space kalau kayak gini. Kencengan enggak ya? Kencengnya. Nggak mungkin gravity scale aja dinaikin, jadi biar nggak terlalu kencang. Agak aneh, tapi oke lah. Apa yang salah? Si playernya ini. Ada yang salah mungkin. Oke, mungkin itu bisa kita dulu. Yang penting lompatnya agak aneh. Jadi agak aneh. Apa yang salah kira-kira? Player, stringnya player. Ini udah ground. Ini udah player. Impulse modenya. Apakah ada yang salah di bagian itu? Nggak ada.
Satu, this first, jump first, this namespace. Oke, benar. Oh maka, kenapa dia lompatnya seperti itu? 0,1. Kenceng banget. Dikali 100. Setiap kita lompat ada error. Oh, oke. Mungkin kita bisa di bagian ininya. Kita kecilin. Iya, ini float ya, bukan integer. Tapi di sininya kita pakai 1. Selahirnya 5 juga sih hasilnya. Enggak sih, enggak. 5 sih hasilnya harusnya. Tempatnya. Oke. Enggak apa-apa lah. Better. Oke. Kita bisa langsung masuk aja. Yang terakhir, ini teman-teman. Item collected. Jadi si item ini, dia bisa ke-collect. Gimana caranya? Sama kayak yang kita buat ini. Kita butuh yang namanya state machine. Nah, di sini kita bisa create new. Di bagian script, ini bisa kita namakan item collected. Di sini kita nggak make yang muluk-muluk, kita cuman make yang namanya tuh trigger enter 2D. Trigger enter 2D. On trigger enter 2D. Nah, di sini kita menggunakan yang namanya get tag lagi, teman-teman. Get tag. Kemudian get tag, habis itu kita yang namanya equal. Di sini kita bisa pakai math. It's not generate. Where's equal? In logic. Oke, di sini kita gak string literal. Nah, untuk stack-nya itu berarti kan kita masukin ke player. Kemudian dari sini kita bisa gunakan if. Emang agak pusing nih sebenarnya, teman-teman. Nggak bisa di debugging secara langsung kalau visual scripting. Nah, dari sini kan udah kelihatan ya, teman-teman. Kita bisa yang namanya trigger custom. Trigger custom event. Nah, di sini yang namanya item collected. Dari sini juga berarti kalau kita item yang kita bisa collect, kan misal dari tag ini equal si player. Kalau salah berarti dia nggak bisa. Kalau benar dia langsung nggak masuk ke custom ini, item collected. Dari sini kita bisa langsung ke destroy. Destroy object. No, bukan yang itu. Destroy object. Itu di sini makanya yang namanya this object. Jadi setiap kita ambil si koinnya itu, dia bakal hancurin objek yang kita ambil. Oke, mari kita coba. Apakah bisa? Sebelum kita tambahkan objek-objeknya. Apakah bisa? Coba. Oke, itu bisa. Berarti secara nggak langsung kita sudah bisa berinteraksi pada beberapa komponen seperti collider, rigid body, on trigger enter. Nah, di sini ada beberapa minusnya. Dari segi lompatannya, saya juga nggak paham kenapa lompatannya suka kayak gini. Emang suka error dari Unity-nya. Kemudian, mungkin untuk koinnya itu kita udah bisa collect, tapi kita belum ada teksnya di sini. Mungkin ini kita bisa kembangkan, tapi nggak yang pakai Visual Scripting. Saya akan coba buat lagi untuk minggu depan seperti ini, tapi posisinya kita tuh udah menggunakan scripting. Benar-benar menggunakan code di dalamnya. Jadi kita bisa lebih leluasa untuk debuggingnya ada di mana aja, dan kita bisa refining game ya. Kita bisa jadikan untuk portofolio ke depannya. Mungkin itu aja yang bisa
saya jelaskan dan juga demonstrasikan pada pertemuan kali ini. Mungkin teman-teman kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan atau yang lain ya, bisa langsung aja di public chat nih teman-teman. Untuk pertemuan kali ini bisa dibilang selesai, tapi ada satu error. Saya juga kurang paham. Mungkin dari teman-teman bisa ada yang mendapatkan errornya di mana. Harusnya di sini sih udah benar semua. Multiply, create 2D, get linear velocity. Saya penasaran. Jump, feather jump. Kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup dan juga saya memberikan beberapa informasi mengenai Bisa AI, mungkin bisa teman-teman di public chat aja. Oke, mungkin nah, untuk fungsinya apa? Dasar model atau apa? Apakah kotak table biru untuk perintah dari brief chain? Oke. Untuk kotak hijau, oke, kotak hijau tuh berarti si ini yang namanya mana ya? Mana? Kotak hijau. Sebentar, kotak hijau fungsinya apakah dasar model atau apa? Apakah kotak table biru? Perintah dari preview chain barusan. Yang mana? Kotak hijau yang ini kah? Kotak hijau. Wait. Si collider kah? Yang namakan collider ini kah? Oh, sini ya. Kotak hijau ini. Kecil ini. Berarti yang ini ya Pak ya. Kalau misalkan kotak hijau, yang ini kan sebagai checkernya. Di sini kita ada yang namanya box collider. Nah ini box biru yang ini bukan dianggap apa-apa. Yang ada biru-biru ini cuman buat memperbesar, memperkecil dari ukurannya. Kita fokus ke hijaunya aja. Jadi kalau si box collider itu fungsinya berarti kan untuk di sini karena kita makainya is trigger. Jadi ada yang namanya yang tadi seperti di koin ini on trigger enter. Jadi ketika si kotak hijau ini ke-trigger dari si yang namanya player dan ground, dia ngecek nih Pak, posisinya tuh dia lagi di ground kah? Atau kita ada di luar jangkauan dari si groundnya itu kah? Jadi kalau kita misalkan lompat, secara logika kalau kita lompat di real life-nya aja, kita kan hanya bisa sekali lompat nih Pak. Nggak bisa yang namanya double jump, triple jump di dunia nyata nggak bisa. Jadi di dunia game juga kayak gitu. Kalau misalkan kita nggak ada yang namanya logic ground checker, itu dia feel-nya agak aneh jadinya. Oke lah, ada beberapa game yang bisa double jump, tapi ada tapinya. Tapi di sana biasanya kayak Hollow Knight double jump, tapi dia bisa slide jump juga dari dinding ke dinding lagi. Nah itu juga bisa, tapi itu nggak yang semena-mena kayak kita membuat game-game 3D yang realistis, makanya nggak ada yang namanya double jump di sana. Kalau kita membuat yang fiksi atau yang lain itu berfungsi banget pakai box collider ini, yang si hijau ini. Mungkin apa saya salah ini dari Nian? Apakah kotak biru untuk perintah dari brief yang buat chain barusan? Biru. Saya. Mana yang biru? Bentar, Pak. Kotak biru. Untuk yang kedua, program Unity apakah lebih mudah menggunakan model table yang tadi? Apakah model... oke. Yang pas bikin program dengan table. Si visual ini. Si graph ini berarti. Yang ini. Benar ya, berarti yang ini. Mana? Ini dari segi yang ini ya berarti ya. Ini hijau. Mana yang biru? Ini biru. Biru. Yang itu Kak.
Oke, kalau yang ini, jujur, kalau dari saya pribadi, visual scripting lebih pusing dibandingin nge-code. Kalau nge-code, kita lebih enak ngelihatnya alurnya dari mana. Kalau visual scripting ini, saya juga masih menerawang sebenarnya. Kayak, ini ke arah mana sih? Pusing juga sebenarnya. Kayak get axis ini. Contohnya ini deh. Dari sini, get axis. Kita kan nama axisnya kan horizontal. Dan dari horizontal ini, kita masuk ke variabel A. Nah, dari variabel A, kita butuh yang namanya variabel B juga. Karena di sini kita pakai yang multiply. Multiple ini, kita di sini player speed. Kita juga butuh yang namanya si player speed. Jadi si horizontal ini dikali sama si player speed ini. Misalkan horizontal kita di sini makanya berapa ya? Sensitifnya 3, berarti perhitungannya ini secara yapingan aja sih. 3 kali 5, 3 kali 10, 30. Enggak, ini enggak secepat itu. Jadi kayak kita punya horizontal ini misalkan satu inputannya. Untuk bergeraknya situ lambat banget, satu per frame itu lama banget. Tapi sedangkan kita pakai si variable get ini, dan notabene-nya si player speed-nya ini kita pakai type float dan juga value-nya 10. Jadi secara nggak langsung kita menggunakan satu dikali 10. Nah, dari 1 kali 10 itu berarti yang tadinya cuma 1 frame per pergerakan berubah nih jadi 10 frame per gerakan. Nah, dari multiply ini kita udah dapat nih mau ke arah mana kita bergerak. Mau ke X kah atau ke Y. Di sini kalau kita menggunakan axis name-nya sendiri aja horizontal, berarti kita cuma bisa ke kanan ke kiri. Jadi dari multiple ini kita bisa masuk ke si X ini. Dari X kita bisa menuju ke si linear velocity yang dimana itu kita bisa bergerak ke mana ya? Dia bisa ke gerak sini. Jadi posisinya dia bisa jalan ke kanan. Yang berubah tuh sebenarnya posisinya aja dari transform ya. Jadi ke kanan ke kiri. Kemudian untuk Y-nya itu dia nggak akan ikut. Kecuali ada pengecualian untuk Y. Ada yang ini namanya ini. Vektor tuh yang di sebelah sini. Kenapa sih kita nggak make yang namanya vektor create? Habis itu di sini kita masukin ke Y. Beda. Kalau kita ke Y aja di sini, berarti kita akan fokus ke bagian ini. Kita makainya sebenarnya bukan 0 dan 1 juga sih, bukan pakai bit namanya. Itu jadi cuman kita kalikan saja. Jadi kita misalkan si vektor Y-nya itu 1 dan juga force jump-nya misalkan yang tadi kan saya gunain 5, harusnya 5 tuh nggak kekencengan, tapi nggak tahu kenapa yang ini kencang banget. Jadi untuk si variabel vektor 2 ini, oke. Sebelum masuk itu, sorry, ini terlalu berlibat banget. Vektor 2 dan vektor 3 itu kita bisa lihat aja di bagian transform ini. Oke, untuk vektor 2-nya, vektor yang X-nya ini X, Y, Z. Kalau pakai yang 3 ini, vektor 3, literal yang ini. Nah, ini ada yang namanya X, Y, Z. Ada yang namanya X, Y, Z. Jadi, kalau kita menggunakan yang 2D, berarti kita gunakan cuma si X dan Y. Sedangkan kalau yang 3 ini, kita pakai yang Z juga. Tapi karena kita menggunakan vektor 2, kita nggak perlu tuh yang namanya si Z, kita nggak perlu namanya si Y untuk lompat. Jadi, kita bisa masukin si value-nya aja di bagian Y-nya ini. Y-nya ini, bukan Y ini ya. Sebenarnya Y yang ini, 1. Nah, jadi perhitungannya, kalau kita udah dapat si variabel A-nya itu value-nya berapa dan juga si variabel jump force-nya value-nya berapa, itu dikalikan. Nah, nanti dia paksa di bagian ini, dia bakal lompat. Tapi modenya tuh bukan force, tapi impulse. Impulse tuh apa ya bisa diartiin ya? Ini ada kesalahan. Oh, ya. Oh, salah. Bukan yang ini. Kan suka kebalik. Add force to D.
Nah ini makanya tuh yang impuls apa ya artinya? Kalau force kan dipaksa gitu untuk lompat. Kalau impuls tuh kayak secara bertahap. Oh apa enggak ya? Oke, mungkin itu aja. Kalau misalkan rada ambigu, mohon maaf Pak. Yang saya tahu sih seperti itu ya. Kalau ini saya juga bisa dibilang pertama kali untuk menggunakan visual scripting ya. Kan itu aja yang bisa saya jelaskan. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi, bisa disampaikan saja. Coba kita cek lagi ya. Pak, tadi ada yang kesalahan. Paksa berkali-kali. Repeating. Oh, no. Oh, kekecilan. Coba jadi 5. Oh ya, kencang banget yang ini ya. Jadi 1. Nah, ini dia. Udah bener. Kayak berarti kayaknya ini balik lagi ke sini deh tadi. Ada kesalahan tadi yang di sini. Ini dia udah bener. Yeay. Hasilnya 5 ke atas 1 dikali 5 di sini hasilnya 5. Ini bakal naiknya 5. 3 kurang 5 2 atau 1. Oke, 2. Satuan. Oke, di situ berarti. Benar berarti. Aman. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita bisa masuk ke Bisa AI. Nah, dari sini teman-teman misalkan tapi di sini belum ada yang namanya visual scripting. Jadi kita lebih fokus ke game coding aja. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa yang namanya menggunakan yang pembuatan game platformer 2 dimensi. Itu mirip-mirip yang aku akan jelaskan pada minggu depan. Ataupun mau belajar dari luar terlebih dahulu nggak masalah. Jadi di Bisa ini udah ada satu yang mirip banget untuk minggu depan. Tapi kalau yang ini kan nanti secara sederhana kita bisa nge-refining yang kita buat minggu depan sampai mungkin kita bisa tambahkan ada yang namanya enemy, nantinya bisa level lagi. Kemudian enemy-nya itu bisa pakai AI, nanti kita integrasiin juga kalau saya ada waktu, kita itu juga bisa kita kembangkan. Kemudian kita nyari musik-musiknya yang dengan yang sesuai. Kemudian ya pokoknya kita bisa tambahkan lagi inventory atau yang lainnya. Tapi inventory udah yang jauh dari kata beginner, lebih ke arah intermediate to expert. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Di sini juga bagus sih sebenarnya teman-teman untuk pembuatan game platformer 2 dimensi ini sebagai dasar minggu depan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Oke, mungkin sebelum saya tutup secara formal, kita bisa open kamera dulu terlebih dahulu untuk sesi dokumentasi sebelum kita selesaikan pertemuan minggu ini. Oke, mungkin bisa open kamera terlebih dahulu. Oke, terima kasih Bapak. Oke, kita build untuk screenshotnya 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak. Oke, mungkin saya cukupkan untuk pertemuan minggu ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya di malam minggu ini, yang dimana mungkin teman-teman mau pergi kemana kah, mau main sama teman-teman. Dari saya ucapkan terima kasih banyak. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman.